Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Sejarah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang kami akan bahas adalah masa pemerintahan Van den Bosch. Perkenalkan, nama saya Muhammad Valian yang akan bertugas sebagai moderator pada pembahasan materi ini. Saya akan membimbing jalannya penjelasan tentang materi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Sepdi, Iqbal, Nabila, Nashwa, dan juga Mutiara. Sedangkan rangkaian materi yang akan kita bahas adalah siapa Van den Bosch, pengertian tanam paksa, latar belakang tanam paksa, ketentuan tanam paksa, pelaksanaan tanam paksa, dampak tanam paksa, dan yang terakhir, penghapusan sistem tanam paksa. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang pertama adalah siapa Van den Bosch. Siapakah Van den Bosch itu? Johannes Graaf van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang lahir pada tanggal 1 Februari 1780 dan wafat pada tanggal 28 Januari 1844. Ia memerintah pada tahun 1830 hingga tahun 1834. Pada masa pemerintahannya, tanam paksa atau kultur stelsel mulai direalisasi. Setelah sebelumnya, hanya konsep kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintah kolonial Belanda yang kehabisan dana dikarenakan peperangan di Eropa maupun daerah koloni, terutama di Jawa dan Pulau Sumatera. Pengertian tanam paksa. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang tepat kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman kemasan kolonialis Liberi Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga 1940. 3. Latar belakang tanam paksa. 1. Belanda yang mengeluarkan dana 20 juta gulden untuk perang di Ponegoro. 2. Kas negara Belanda yang kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. 3. Memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. 4. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 5. Kegagalan yang mempraktikkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Ketentuan tanam paksa. 1. Penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk tanam paksa. 2. Tanah yang disediakan tidak melebihi 1/5 tanah miliknya. 3. Waktu dan pengerjaan tidak melebihi pekerjaan menanam padi. 4. Tanah untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak tanah. 5. Hasil tanam paksa wajib diserahkan ke pemerintah Belanda. 6. Kegagalan panen bukan karena rakyat, ditanggung pemerintah. 7. Pengawasan bagi penduduk yang bekerja untuk tanam paksa. 8. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik milik pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Para pejabat Bumi Putra
kaum priai, dan kepala desa berperan penting, karena diharapkan dapat menggerakkan kaum tani wajib menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Kekuasaannya diperkokoh dengan diberi hak kepemilikan atas tanah dan hak istimewa lain. Para penguasa akhirnya menjadi alat kolonial, maka pribumi sudah kehilangan pimpinan sebagai tempat berlindung di negerinya. Dampak tanam paksa terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru, meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan, munculnya tenaga kerja yang ahli, penyempurnaan fasilitas seperti jalan, jembatan, dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Dan dampak negatifnya yaitu memakan waktu yang sangat lama, membutuhkan banyak air, penggunaan tanah yang berkualitas, kebutuhan hewan ternak, timbul kelaparan, banyaknya korban jiwa di Cirebon, Demak, dan Grobogan, juga penderitaan rakyat Indonesia. Lalu, mengapa sistem tanam paksa ini dihapus? Selain bencana kelaparan, penyebab terjadinya kegagalan sistem tanam paksa yang menyebabkan sistem ini dihapus adalah adanya pengurangan luas lahan produktif akibat pengelolaan yang kurang memadai, adanya hama yang menyerang beberapa tanaman komoditi seperti kopi dan tebu, seperti penyakit Hemilia pestatrix yang menyerang kopi jenis Arabica yang ditanam di Minangkabau, yang memusnahkan sebagian besar dari perkebunan kopi berketinggian di bawah 1.000 meter dari permukaan laut tersebut, serta adanya pengaruh politik yang terjadi pada saat itu, hingga keluarlah Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Di tahun 1873 pun, pemerintah kolonial Belanda terlibat peperangan panjang, sengit, dan mahal di Aceh, yang membuat rakyat Minangkabau berubah sikap dalam hal pengelolaan perkebunan kopi, dan akhirnya banyak perkebunan kopi yang terbengkalai. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.